Hai, we are back guys. Sekarang hanya menyisakan Nemu aja. balapan lagi. Nemu aja lagi. Gue gak expect dia bakal hayanya lagi. Enggak kan gue barusan bilang anjir. Hai. Asli dulu. Apa ya? Oh, udah. Tinggal 2 balapan lagi intinya ya. Oh gitu. Iya juga ya. Oh iya. Iya. Salah sih. Itu tadi opening by Dodol Garut Arsanda teman-teman ya. Iya. Oke, jadi Dodol kita Jakarta akhirnya sekarang. kembali lagi teman-teman. Ya Seregi udah di Jakarta ya, menarik sekali ya. Jadi silakan. Oke. Nggak pernah disamperin sama Dims tuh, sombong banget ya. Jadi Bukan gitu. Emang Lanjut. aduh. Sama gua di sini. Oke, jadi kita udah kembali akhirnya setelah absen cukup lama ya dari Brazil, Meksiko. Kita absen dan karena gue juga kemarin sempat pergi, jadi ya kita nggak sempat rekaman dan Sombong akhirnya guys. kita Kita kembali. ngajak guys jalan-jalan ke Jepang guys. Gua ngajak Real. lu ada nggak dananya? Udah gitu aja. Loh, yang ngajak tuh Itu biasanya dia. gue bayarin kan ngajak. Mana ada? Mana ada? Bayarin 70% gitu kan. Yoi, kita bayar tiket pesawat doang. 70%. Oke, baik. Tiket pesawatnya Tinggal kemarin di mana? 8 juta ya. Oke, jadi ya itulah guys, kita kembali lagi sudah tinggal 2 balapan. Memang api-api yang membara ini udah tidak ada di F1. Karena apa? Karena emang udah selesai basically F1 ya. Karena udah Max Verstappen udah jurdun. Ya Las Vegas bisa membawa kita sedikit membara lagi lah semangat F1 ya gitu. Track baru kan. Karena track baru dan rumor-rumornya juga bakal chaos, dingin dan segala macam. Jadi ya kita akan bahas di episode kali ini. Jadi jangan lupa untuk like videonya, komen di bawah dan juga share ya ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa subscribe juga, bantu kami ke 2000 subscriber. Dan ya langsung aja kita akan masuk ke Las Vegas Grand Prix ya. Kita akan bahas satu-satu. Silakan dari Regi Arsanda, gimana Reg? Menurut lu dari beberapa minggu ini Las Vegas apakah ada hal-hal yang menurut lu unik gitu atau wow gitu? Ya, gue sempat dapat berita sedikit sih seputar apa ya, kayak animo masyarakat tentang Las Vegas ini justru malah benar-benar diantisipasi banget gitu ya, beda kayak waktu di awal kayak bakal wah banget Las Vegas katanya. Nggak pernah seneng mereka loh. Demo coy. Cuman sayang banget sih dengan adanya kayak penurunan animo masyarakat kayak gitu, kayak jadi tiketnya mahal, masih pada komplain gitu. Gua gak tahu ini si tiketnya udah bisa sold benar-benar out atau enggak buat Las Vegas, tapi diskon buat cuman ya gua mikirnya kayak kalau misalkan buat gua yang nonton biasa di layar kayak TV atau apalah itu masih wah sih, apalagi first time buat bisa nonton balapan Las Vegas, apalagi balapannya tidak bergadang ya, setelah sebelumnya bergadang. Yoi, siang guys. Akhirnya kita jam 2 siang semua. Yes. Siang kan ya? Betul. Besok siang. Sabtu lagi ya? Minggu di kita minggu. Oh, iya, di kita minggu jam 1 ya. 1 ya. 2. Atau jam 2. 1 apa 2? Jam 1 jam 1 ya. Jam 2. FP jam 2. FP jam 2. Race-nya, ini kita bahas race-nya. Race-nya, oi. Nggak ada yang bilang bahas race. Ya udah pokoknya race-nya guys ya. Jadi hari Minggu jam 1 siang ya gitu. Harusnya iya jam 1 kan. Iya, hari Minggu jam 1 siang. Jadi ya lumayan seri Amerika, tapi kita nggak begadang karena memang balapannya di sana tuh malam ya, karena kita kan selisihnya hampir 12 jam gitu. Kayaknya bukan jam 1 malam juga deh situ balapannya, kayaknya jam 9. Jam 10 sana. 10 ya. Jam 10. Jadi perbedaannya berarti berapa? 14 jam apa ya? Jauh juga ya? Enggak. Iyalah. Kan West Coast kan. 13 jam berarti perbedaannya ya. 11, 12, 1 ya. 13 jam. Wow, jadi 13 jam. Kita kalau terbang ke Amerika itu kesannya kayak teleportasi mesin waktu gitu ya. Bukan jet lag, apa kayak lu terbang lu terbang hari ini, lu sampainya kemarin anjir. Oh, mundur. Iya, mundur. Iya. Jadi ya keren juga sih.
Betul. Jadi ya gue pengen ke Amerika ya, masih belum kesampaian ya Iya. tentunya. Belum pernah. Kita Nggak, semua tapi- belum pernah sih sini. Tapi Sama. Jepang bagus guys, Jepang aja ya. Minimal bayarin. Oke. Jadi Las Vegas ya teman-teman, gue juga berharap banyak sekali. Gue tuh berharapnya Las Vegas bisa kayak kayak Monza 2021 gitu. Jadi yang menang random. Iya, yang menang random Iya, atau iya, 2020 benar. 2021 Bisa, lah ya, bisa. 2020 2021. Jadi siapa tahu Max Verstappen melintir, maksudnya kan licin gitu tracknya. Siapa tahu ya kan, atau kan Iya. di Singapura aja dia bisa trouble kan gitu kan. Jadi ini track yang bisa dibilang sama-sama street track, sama kayak Singapura. Bedanya Singapura itu panas ya, gerah gitu kan suasananya. Besok di Las Vegas dingin. Nah, oleh karena dingin Iya. itu katanya. membuat tracknya juga katanya sih bakalan dingin juga of course gitu kan. Karena kalau track dingin berarti kan pemanasan bannya tuh nggak maksimal gitu kan. Nah, siapa tahu tim-tim yang Ferrari lebih rungkat lagi dong ya. Yaudah pokoknya Harusnya mesinnya aman sih. Iya, Mesinnya Ferrari aman. aman sih. nggak maksudnya Tapi bannya. tire-wear-nya Iya, bannya itu loh. Jadi menarik sekali karena pakai ban apa gitu. Mungkin softnya yang paling yang paling ini kali ya, yang paling kiri ya, C5 gitu. C5. C5. Berarti Yes. 345, C345. Kalian bisa ngelihat besok C5 dipakai kayak misalnya 30 lap begitu kali ya. Karena saking long Saking stint. dinginnya. Iya, saking dinginnya. Benar-benar. Terus ntar Iya, bannya soalnya tuh gini. bannya tuh ada rantainya guys. Supaya grip ya. Supaya grip ya. Kalau salju mah enak, Pak. Las Vegas ini gara-gara apa, dia tuh gurun kan ya, gurun ditambah udah hampir winter, terus malam-malam Betul. lah udah. Fun fact-nya gini guys, kemarin tuh main di game di Las Vegas, main Grand Prix kan, Ya. suhunya 9 derajat. Ini di game Di game mana? ya. Di laporan berita 4 derajat malah. 4 derajat. Aku Iya, baca iya, di Twitter kamu iya. bakalan mau 4 derajat kan. Malah gue keren 6 malah 6. Nah gue di game 9 derajat dan itu gripnya wow. Gila bosku. Berarti iya sih, gua akui di Las Vegas tuh gripnya nggak enak banget ya karena kayak Nggak. kalau lu balapan tuh selalu di Las Vegas tuh ngerasain kayak kenapa nggak enak banget gitu, kayak belok nge-slide lah, ngerem nge-slide Lu lah. nge-slide, Iya. soft shift Ternyata nge-slide, bikin gas emosi. dikit nge-slide. Gua waktu nggak bisa. sebelum ada berita-berita tentang suhu ini gua nggak sadar gitu, kirain apa ada yang Iya. salah gitu, kayak apa setup Apa gua saya yang jelek, noob? apa gua yang noob Apa gitu. skill Masalahnya di issue. Masalahnya di Baku gak kayak gini, kan mirip-mirip nih sama Baku nih gitu kan. Iya, Ini iya. kenapa Las Vegas kayak gini, ternyata emang berarti game F1 tuh bagus ya guys ya. Bisa mereplikasikan Bagus anjir. suhu ban gitu kan. Kita nge-slide ternyata Baru ngeh gitu. Ternyata emang emang suhunya ini gitu kan. di bawah 10 derajat, guys. Betul. Sektor 2-nya Besok ya, chicken by kelar the way- lu anjing. By the way ICL nih besok nih. Wah, ini suhu Oh yang iya anjir. Oh iya Tapi anjir. guys, Oh iya anjir. Siap-siap. Gue sih Mantap nggak berharap menang lah, pokoknya finish lah. Susah anjir. Apa sih finish? Besok. Ya. Ya. Kalau dia berharap Dia berharap yang penting nggak di atas 10 detik lah penaltinya. Enggak. Kemarin gue tes balapan 30% dan aman, penaltinya aman. Oh, Oh, tapi kan aman. lu tesnya Iya. kan pakai sama AI kan, belum sama orang. Kan? Iya. Belum sama Sama orang, lokal, ya. sama Iya, orang. Nanti di shake-shake yang di sepir itu lu bakalan bablas, lihat aja lu. Nah, chicken itu pas udah gue teliti ternyata buat motong setengah situ lebih aman dari sirkuit-sirkuit lain, guys. Jadi masih bisa nge-cut lebih ekstrim daripada Besok yang lain. ICL truk lain pasti penalti. Besok ICL gue matiin racing line, bodo amat. Kita gini, kita pakai racing line aja nebak-nebak anjir, gimana nggak pakai, Cok. Iya, pakai racing line aja susah loh, Cok. Anjir. Iya anjir. Sekali-sekali Ayo, lah. Kita harus menikmati Las Vegas tanpa racing line. Break merah racing line itu nggak semuanya bener anjir, yang kita kiri panjang tuh ngeremnya. Oh, Itu ya udah. salah anjir Kan racing udah line. salah anyway kan. Oke, Udah nggak usah hokian. pakai racing line kita. Iya, tapi Oke, harus oke. ada reference gitu loh. Gak.
Cukup. Oke, Meninggal. kita balik ke Las Vegas Meninggal. kayaknya. Di Las Vegas ini saking meriahnya banyak banget yang namanya livery baru ya. Termasuk Red Bull Oh, bahkan oh, menggunakan jelas. livery baru ya kan. Itu Red warna apa? Bull, Itu ungu ya? Red Bull tetap Red Bull, cuma maksudnya dia di pinggirannya tuh ada kayak chip-chipnya poker gitu. Yoi. Jadi kayak bener-bener Judol. kasino banget, judol ya. Kalau di Indo tuh orang-orang suka banget tuh. Gue yakin kalau di Las Vegas tuh di Indo ya, wah duitnya di situ banyak banget. Enggak, Cuk. Red Bull livery-nya Zeus. Batik lah kalau di Indo. Iya juga ya. Livery-nya Zeus. Iya ya. Gue yang iya ya, F1 di Indo bener juga ya. Livery-nya sih. Enggak, kalau livery di mobil mungkin enggak. Livery di ini di papan-papan pinggir-pinggiran, di barrier-barrier gitu. Zeus. Ini andai kata judi di Indo boleh gitu teman-teman. Nah, kayak gitu tuh. Zeus. Nah, Ada bacaannya Mike 678 gacor Kang. Yoi. Aduh. Slot Karena dulu kan kalau gacor komputer gitu kan. Masih ada kan di komputer kalian kan masih banyak anjir. Agak ada di gua. Gua mah aman. Di gua di gua ada. Ya kan Anda kan Masih 40 ribu subscriber, mohon maaf. Kita masih setengah. Nah, iya. Iya. Ya skip. Udah jalan. Gimana ya? Yang penting video nggak hilang lah yang penting. Oke, jadi Iya sih. ya cukup ya. Oke, kembali ke laptop guys ya. Jadi ya Las Vegas mungkin khas yang ada livery baru. Ferrari bahkan ngasih livery putih. Gua nggak tahu korelasinya apa tiba-tiba di Las Vegas putih merah gitu kan. Nggak paham. Kayaknya sengaja Merah deh supaya Charles Leclerc tuh wah ini bendera Monaco lu nih perpanjang kontrak dong, perpanjang anjir. Leclerc udah perpanjang. Udah tinggal tanda tangan. Iya. Jadi Leclerc katanya masih mau sama Ferrari, gue nggak tahu itu dia gila ya kalau menurut gue. Tapi enggak lah, tapi kalau gue jadi Leclerc gue paham sih, karena bisa. Karena emang impian dia kan dia bilang dia pengen juara dunia tuh di Ferrari gitu. Jadi ya tinggal Ferrarinya ya, Ferrari itu udah punya pembalap seloyal Charles Leclerc gitu, yang mana gue yakin Carlos Sainz mungkin nggak seloyal Leclerc mungkin gitu kan. Carlos Sainz juga rumornya pindah ke Audi kan. Jadi kalau menurut gua tinggal tolong itu anak dikasih mobil yang minimal sama Max Verstappen lah gitu mobilnya, roketnya gitu. Minimal kayak 2022 awal guys. Itu at least kalau kayak bisa kayak gitu tuh wah udah at least P2 ya pole position gampang gitu kan. Menangnya itu loh. P2, P1, P2. Kalau menurut gua malah mendingan ini ya, mendingan nggak usah pole tapi race pace-nya tuh stabil. Maksudnya degradation-nya tuh minim kayak gitu-gitu. Terus tire wear-nya masih bisa awet. Kayaknya mending kayak gitu daripada lu palpol tapi menang kagak gitu ya. Itu ya. Itu guys, sayangnya guys. Itu. Nah, Leclerc tuh pole 22 atau 23 gitu. Andai setengahnya deh menang dari pole itu lumayan kan 10 ya. Karena kan kalau secara 4 kali. Karena kalau misalnya dilihat-lihat secara skill, Leclerc kalau misalnya compare side to side sama Verstappen itu mirip-mirip, karena ya maksudnya mirip-mirip itu dalam artian skill nyetirnya ya. Mungkin kalau misalnya konsistensi mungkin masih konsistensi Verstappen ya. Jauh. Tapi kalau kita bahas skill itu kan bisa kelihatan tuh di qualifying itu kan masih bisa bersaing. Bahkan nggak Leclerc doang sih sebetulnya, kayak Norris, kayak Sainz gitu kan. Itu masih bisa bersaing lah sama Max Verstappen. Tinggal mobilnya aja gitu. Jadi mobilnya lah bisa ya. Jangan sampai F1 gue sumpahin jadi F2 nih. Mesinnya semua sama. Equal engines guys. Sabda lo. Betul. Ya gimana ya? Karena kalau misalnya tanding mesin ya emang F1 tuh tanding mesin sih, nggak bisa dipungkiri emang jago-jagoan, bukan tanding mesin jago-jagoan mobil lah ya, bisa dibilang lah ya. Ya, pinnacle of motorsport, pinnacle lah anjir. Semuanya harus perfect gitu guys. Semuanya harus mobil, perfect. Stuff gitu kan. Hokinya juga harus perfect. Kayak Leclerc. Nah, pembalap doang yang perfect, mobilnya 50-50, hokinya 0. Hokinya ya, susah. 0. Guys. Anjir. Kalau ada juara dunia terapes gitu, Leclerc menang sih, Jordan sih. Iya kan? Atau sekali udah Leclerc Jordan kayak cukup sih kayaknya. Enggak, ya emang gue tuh kepengin lihat Leclerc tuh juara dunia sekali aja udah. Gue nggak peduli dia mau ngalahin juara dunia kayak Michael Schumacher, nggak peduli, yang penting sekali doang udah cukup.
Jadi semoga, tapi nggak tahu kapan ya, karena next year gue tuh takut, gue tuh sedihnya tuh gini loh, kalaupun misalnya Leclerc maksudnya takutnya Ferrari tuh kencengnya ketika Leclerc udah nggak di Ferrari, itu doang gue takutnya. Wah, lucu Min. Ya. Roda Ya. roda akan berputar. Kayak gue yakin Ferrari pasti suatu saat bisa balik lagi. Cuma apakah eranya Leclerc? Nah, pertanyaannya cuma itu doang gitu loh. Itu doang sebetulnya. Siapa tahu Leclerc udah di Red Bull, karena ternyata Red Bull kayak Ferrari sekarang. Betul. Gue jadi tahun 2014 guys. Ini tuh tahun kayak 2014 gitu kan tiba-tiba fall off. Wah. betul. Ini tuh kayak Kotak judi ya. gitu, Kayak gue inget judi di apa? Gue pernah coba di ini Marina Bay kan di Singapura gitu. Kan roulette kan. Roulette kan nebak hitam sama merah tuh. Kan kalau misalnya Iya. nebak hitam nih, Oh, yang muter merah, gitu ya. muter dapetnya merah. Terus kita kan mulai, wah berarti next merah lagi kali ya. Kita ganti merah, keluarnya hitam kan, biji. Hitam. Gitu. Jadi kurang iya. ajar. Jadi jangan sampai Leclerc kayak gitu. Wah Red Bull, Leclerc pindah Red Bullnya Ferrari yang kenceng anjir gitu kan. Gitu. Kan apalagi Max Verstappen juga sangat kan bisa dia terjadi. bilang pingin pindah Ferrari kan, maksudnya pingin mengakhiri karir tuh di Ferrari gitu. Jangan-jangan ketika tukeran nih misalnya Leclerc ke Red Bull, Ferrarinya ada Max Verstappen, kenceng lagi Max Verstappen di Ferrari. Wah, sangat bisa terjadi guys. ini ya. Ini skenario yang bisa kemungkinan terjadi di F1 ya guys. Kan namanya juga Betul. orang terapes F1 ya. Jadi ya. Makanya kalau kata Bisa. gue, Leclerc harus sampai pensiun di Ferrari sih, nggak boleh ganti sih. Janganlah. Jangan. Bisa Lah minimal. yang bisa terjadi kalau ketika Leclerc pensiun nih, oke, gue pensiun guys, thank you Ferrari. Tahun berikutnya pembalap baru Jurdun. Wah, itu kocak sih. Itu kalau sampai kayak gitu guys. Ujung-ujungnya kocak sama sih. aja, Jok. Ujung-ujungnya sama aja. Gimana ya, susah sih. Tapi kalau menurut lu Rek, ngelihat Ferrari bisa nggak Ferrari itu kembali ke Jurdun dalam waktu dekat, at least 2-3 tahun ke depan gitu? 2026 lah. Nah itu, gue sih lebih ke 2026 sih. Ini kan baru kan si Bapak Frederick Vasseur ini kan masih transisi lah musim awal 2023. Lihat dulu kayak gimana hasil akhirnya, terus bisa lihat buat tahun depannya kayak gimana. Tolak ukurnya mungkin di tahun depan sih, bakal improve atau enggak performanya. Kalau misalkan improve harusnya sih bagus sih buat peluang Leclerc atau Sainz bisa bersaing lebih bagus daripada tahun sekarang. Nah lihatnya sih patokannya bisa mulai dilihat buat tahun depan sih. Bisa bersaing enggaknya. Gue sih harapannya sih bisa lah dengan adanya komposisi baru dari, atau istilahnya Frederick Vasseur yang masuk di tahun ini, harusnya ada improve dulu lah buat tahun depan. Harusnya sih bisa. 2026 sih paling inilah, paling maksimal lah harusnya. 2026 itu regulasinya udah baru ya? Iya, mesin baru, semuanya baru. Oh, tapi udah makin yang baru lagi. 2026 itu berasa ada Javu 2010-2014 tau. Kalau katanya Mercedes itu way ahead buat develop mesin tahun 2026. Mirip kayak mesin Jadi doang. kalau Kayaknya kalau mesin kalau menurut gua sih semua tim kayaknya udah 11-12 ya kalau kata gua sih. Tapi kecuali Renault. Ya. Oke lah. Ya bisa jadi, tapi masalahnya kita nggak bisa, sebenarnya kita nggak bisa komen masalah mesin sih, karena era yang sekarang kan tarungnya aero gitu. Jadi kita nggak bisa ngelihat perbandingan secara mesin ya, mungkin ya bisa dibilang kayak gitu sih, karena kita nggak bisa tahu kan mesinnya, siapa tahu kenceng tapi kehalang sama aero yang jelek misalnya, anginnya nggak maksimal dan segala macam. Jadi kan kalau bicara top speed, buktinya Alpine top speednya paling kenceng gitu, cukup tinggi juga kalau masalah top speed. Jadi kalau misalnya mesin mungkin bisa dibilang Alpine sebenarnya nggak jelek-jelek juga mesinnya ya, tapi mungkin aeronya aja. Ya balance-nya, chassisnya mungkin nggak pas gitu kan, dan segala macam. Jadi ya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Kenapa harus semua event emang rumit sih. Ferrari tuh gue yakin bisa untuk bikin mobil kenceng. Cuma yang diragukan tuh maintain-nya, kayak Aston Martin kenceng awal musim.
maintain-nya itu yang susah gitu. Terus upgrade, Iya. salah satu paket upgrade-nya salah, fall off gitu kan. Salah arah. Sekarang Betul. balik pakai upgrade yang lama. awal musim lagi jadi Iya, kencang. kencang Jadi lagi. kencang. Yes. Nah, Red Bull pun gue juga kalau kalian perhatiin Red Bull pun juga kesusahan ya untuk bisa maintain pace-nya dia atau misalnya apa sih istilahnya kebagusannya Red Bull-nya itulah. Karena kan bisa lihat sendiri sekarang udah mulai terkejar walaupun memang nggak terkejar yang banget tapi kan udah mulai gitu bisa terkejar. Pereznya mulai keimbang sama orang lain. Ya. Imbang dari Hong Kong kelewatan weh. Maksudnya patokannya di Perez gitu kalau maksudnya Nggak even Max Verstappen pun udah nggak bisa lu finish 20 detik di depan gitu. Awal-awal musim kan 20 detik, 30 detik. Iya. Sekarang Lando di belakang cuma 5 detik, 8 detik. Jadi udah mulai terkejar nih gitu. Jadi nggak gampang memang bisa maintain satu musim karena kan of course mobil juga wear. Kalau kalian main F1 Manager pasti kalian tahu kalau mobil tuh biasanya setelah balapan tuh ada yang fail tuh. Kita harus ganti partnya. Partnya rusak. Partnya rusak gitu. Karena kan ya namanya F1 dipacu maksimal gitu. Jadi mobil kan pasti wear namanya juga mesin gitu kan. Jadi makanya part-partnya itu gimana mereka molesnya dan bisa istilahnya konsistensi. Kalau di balapan kan Max nyetirnya konsisten nih. Nah gimana caranya tim tuh bisa konsisten bikin mobilnya tuh kencangnya sama gitu. Atau bahkan upgrade gitu. Nah itu yang memang susah ya harus diakui. Karena Red Bull pun juga sekarang mulai pelan-pelan kekejar. Berarti kan intinya Red Bull gak sebagus itu maintainnya ketimbang McLaren lah kita bilang. McLaren atau mungkin siapa? Ferrari bahkan juga kayaknya better ya dari awal musim. Ngejar dikit lah. Ngejar dikit. Mercedes juga bagus. Tuh. Mercedes kayaknya oke lah. Turun parah. Mercedes enggak sama sekali. Enggak. Tapi kalau menurut gua Mercedes improve karena dia kan ganti package kan. Maksudnya sidepodnya ganti gitu. Jadi bukan dari sidepod sih, mereka tuh menghancurkan diri mereka tuh dengan floor sama yang wing kanan baru. Ya oke lah Mercedes masih kayak Aston lah. Kayak Aston sempat salah upgrade kemarin. Ya paket upgrade-nya tuh kayak Ferrari tahun lalu ya. Mercedes kayak Ferrari tahun lalu ya. Iya. Kayak Ferrari tahun lalu. Jadi ya masih kita harus cari-cari. Jadi makanya gimana caranya nih bisa ngalahin Red Bull nih. Kalau menurut kalian nih, apakah Red Bull tahun depan masih mendominasi? Masih. RB20 udah jadi mobilnya. Iya. Apa base car-nya itu udah ada, tinggal tambahin dikit-dikit. I mean, ya McLaren, Ferrari bisa ngejar, tapi kan ngejar doang, belum melewati guys ya. Ngejar sama melewati beda. Jadi Red Bull at least baseline-nya masih ada. Kalau aku bilang sih, at least ditunggu sampai setengah musim lagi gitu kan. Karena kan biasa tuh setengah musim di F1 jadi penentu apakah mobilnya bakalan stay kompetitif atau enggak. Kayak kita udah lihat Ferrari 2022, Aston tahun ini, terus Mercy juga tahun ini setengah musim oke, ada peningkatan. Cuma habis itu menurun pelan. Jadi ya kayak Red Bull ditunggu sampai setengah musim, tapi kalau melihat performa tahun ini sih harusnya masih bisa bagus. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba ke flashback adegannya George Russell yang pas dikasih lihat mobilnya itu yang di Netflix. Damn, this car I think this car is fast. Looks fast. Damn. Fuck. It look fast. Oh iya. Si Vettel kan bilang ini apa nih? Lain. Kayak waterfall. Jelek banget tadi mobilnya. Bener anjir si Vettel berarti tahu anjir kalau mobilnya jelek loh. Gila si Vettel. Tipisannya Adrian Newey guys. Matanya bagus juga. Tapi gue sih kepingin ada kalau menurut gue ya beberapa itu harus ada perombakan ya teman-teman. Terutama di Ferrari ya. Ferrari tuh nggak ada rombak-rombakan sama sekali. Maksudnya internal. Nah itu dia. Internal ya kan. Kayak ya gue nggak peduli siapapun, tapi gue kepingin ada satu yang berdampak lah istilahnya. Kayak misalnya di William dan James yang cukup berdampak lah kita lihat. Itu ngefek banget. Ya ngefek parah gitu. Sangat berdampak. Sangat berdampak. Masalahnya Ferrari ngambilnya Fred yang udah tua gitu. Sayang banget gitu ya. Gue nggak tahu kenapa ganti yang tua sama yang lebih tua lagi gitu loh. Binotto kan
lebih muda dari Fred. Ini digantinya yang tua banget gitu, opa-opa udah. Jadi ya gue nggak tahu apa yang ada di pikiran Ferrari. Ya semoga Fred bisa deliver karena sangat disayangkan driver-drivernya bagus. Mercedes, Toto gue walaupun lihat Toto struggle tapi gue rasa Toto gak mungkin diam ya. Dia ngelihat Red Bull. Dia ngelihat Red Bull begini pasti panas banget ya. Toto kan paling kebakaran jenggot kalau ngomong sama si Horner gitu kan. Jadi ya tinggal mikir itu aja. Cari siapa? Cari pengganti lagi kan. Max itu udah keluar lagi. Bercocotnya nih tinggal cari lagi tuh. Apa technical director baru lagi ya? Kemarin keluar lagi tuh ya yang bikin mobil yang tahun ini. Puyeng-puyeng tuh orang. Enggak, kalau menurut gue memang Ferrari harus hijack salah satu sih kayak siapa kayak GP kayak di hijack dari Max tapi nggak mungkin mau. Ini aja. Sebenarnya kalau Hubert. Ya bisa tuh. Tapi kalau menghijack guys, kita kalau ngomongin hijack ya dari awal musim kan tahu kan Aston nyulik engine dari Mercy. Terus ya orang Red Bull, terus McLaren juga awal musim nyulik. Mekis kan di hijack ke Alfa Tauri terus ya kan? Nah, itu kelihatan sih kayak staff barunya ngefek banget dan tim-timnya ditinggalkan pun kayak Mercedes ya timpangnya kelihatan gitu kan. Mobil yang ampas terus ya. Jadi kayaknya kalau ngelihat dari perpindahan staff Alfa Tauri setelah Mekis pindah bagus anjir. Kok iya, karena ngikutin filosofinya Red Bull. Mereka disamain. Mungkin suspensi. Kalau kalian mungkin surfing di internet gitu harusnya udah tahu karena sejak Singapura itu Alfa Tauri tahun depan mobilnya udah siap. Singapura mobilnya Max Verstappen sekarang. Selanjutnya itu upgrade pakai filosofinya Red Bull guys. Yang diawali dari suspensi gitu kan. Jadi ya mantap sih Alfa Tauri. Jadi at least kayaknya kita akan melihat Alfa Tauri nggak langsung di depan kayaknya sih, cuma bakalan balik kayak performa tahun 2020 gitu. Besok nih Yuki menang nih kayaknya di Las Vegas nih. Gitu kan. Nggak tahu sih, draggy banget satu mobil masih ya, cuman ya semoga akan itu dia. Ferrari please lah, bro. Jangan orang Itali mulu, apa orang lain gitu banyak anjir kalau harus orang Itali. Pokoknya gue kepingin besok Las Vegas yang menang tuh kayak Alfa Tauri atau siapa Alpine boleh dah Alpine gitu kayak Williams gitu. Albon menang. Wah, itu kocak sih. Williams bisa soalnya. Lurusannya kan 200 km gitu. Terus ngeremnya bablas. Gak bisa berhenti mobil itu. Yang magic button. Tikungannya yang di ujungnya The Strip itu loh anjir itu. Wah itu licin banget kalau di F1 game anjir. Iya. Licin bener. parah tuh gitu. Abis itu chicken lagi ada polisi tidurnya gitu. Gue kalau ngelihat lagi battle side by side toeng. Gue kalau ngelihat pemain F1 e-sport player enak banget belok di sana. Kita main licin banget anjir. Pedalnya bagus. Speednya berapa kira di sana ya? Di game kan 366 ya kan maksimal kan ya. 360-an. Kalau menurut gue iya sih. Gear ratio udah gak bisa diganti ya. Gak boleh diganti gear ratio ya. Kayaknya enggak. Tapi karena tracknya licin, kemungkinan tim bakalan pakai wing yang gak lebih berisi kayaknya. Sempat tahu bahas juga jadi waktu live nggak terlalu kayak Monza gitu lah ya. Iya, nggak yang rata karena kalau misal dibanding ini Monza bisa pakai wing rata karena ya sektor 2-nya kan cuma satu doang gitu kan. Les mau satu cuma kanan banding kalau di Vegas iya tikungan panjangnya banyak lah, tikungan 1-2 kan sebelum DRS itu kan panjang juga tuh tikungan kanan panjang. Ya. Habis itu di bagian sphere setupnya sih kalau menurut gua samain baku sih. Samain baku aja. Bisa. Jadi kan ya. Terus tire wear-nya dinaikin kali ya atau tire wear-nya kalau enggak dinaikin biar gampang panas kali gitu sih. Gampang overheat benar. Ya. Kayaknya mungkin simpelnya gitu ya, nggak tahu ini pemikiran kita bener enggak tapi mungkin bakalan kayak gitu. Kurang lebih gitulah. Kurang lebih gitu ya kan arahnya. Gimana caranya banyak overheat? Mereka pasti pasang di Vegas. Mereka pasti akan pakai data baku sih karena mirip-mirip lah sama baku. 100 derajat. Ya. Jadi
Baku iya, sama mungkin sama Jeddah kali ya, digabungin mungkin datanya atau sama Singapura mungkin. Cuma kan kayaknya Jeddah masih lebih dingin lah, bisa. masih lebih dingin dari Singapura mungkin. Jadi ya mungkin Jeddah sama atau Bahrain mungkin, tapi Bahrain kurang street soalnya. Jadi ya Bahrain kan ya lebar juga taknya gitu kan. Jadi kayak Jeddah Baku oke sih. mungkin Jeddah. ya, Haluannya oke. Jeddah Baku oke Jeddah sih. Baku. Jadi mungkin ngambil wingnya di Baku, ngambil tikungannya mungkin pakai datanya yang ada di Jeddah, karena kan Jeddah kan juga lika-likunya banyak tuh. Jadi mungkin kayak gitu. Terus Terus bisa mereka, lagi kan. ya jadi untungnya Las Vegas bukan sprint race ya, meninggal sih kalau sprint race. Praktisnya sekali doang. Meninggal sih anjir. Sumpah. Itu parah Lupa, sih. ini belok di mana? Enggak, maksudnya mereka cuma dikasih kesempatan nyari setup tuh cuma satu praktis anjir, terus park firm gitu. Iya. Jadi itu bakal seru kali ya kalau gitu ya, Las Vegas dijadiin. Ya Ya, bakal jadi- seru buat yang nonton. Ya, Buat yang iya sih, nonton. cuma Verstappen-nya bilang kan, gue main di game, gue nabrak tembok mulu anjir katanya gitu. Ya Lando juga Ya. gitu kan. Berarti kita lebih jago dari Gila sih. mereka ya. Dims sampai bisa kok Dims. Enggak, Dims- tapi Dims- tapi iya. pas mereka bilang, ayo gue kasih mobil nih, coba turun. Bisa. Terang-terang, kan? Lah, Anjir. gue yakin gue bisa satu lap. Yakin gue. Paling tapi Satu lap ngegasnya bisa. setengah Bisa. gitu. Gue gak mungkin. Nah iya, nggak digaspol dong. Nggak digaspol bisa. Pas ngerem itu lift off dulu guys, biar kepalanya nggak kayak gini. Iya. Ngerem. Oh paling Orang-orang kalau di Kita tikungan ngeremnya ngeremnya di paling papan ngerem 100. Orang-orang di papan 100, kita papan 500 oh aja. kita 300 belakang. Belum ada papanya udah lift off. Udah Guys, lift belum ada off. papanya itu ada tikungan. Gak bisa, Oh, gak iya. bisa. Injek remnya paling itu cuma injek rem berapa 30% doang paling Anjir. injek remnya nggak kuat, remnya berat. Iya. Iya sih, remnya berat Kan banget sih. juga harus diinjek parah gitu. Jadi ya warga-warga biasa kayak gini lift off udah 500 Warga-warga, meter sebelum iya. tikungan. Orang-orang kayak kita tuh cuma 40% sanggupnya orang biasa selain atlet. Tapi apa 40 maksimal. pedal remnya F1 tuh memang nggak bisa diempukin ya, karena memang ngeremnya langsung Mobil direct, balap gitu semua. karena langsung Soalnya direct ke pakai kampas G-force. remnya itu ya, langsung apa namanya? Iya. Hmm. Dan juga ngeremnya pakai G-force Mike. Jadi badannya kalau ngerem maju ke depan. Ya, gitu. jadi membantu udah kita juga ya, injek. bantu juga ya. Heeh. Cuma kalau untuk trail braking susah juga ya, G-force terus lu harus kebiasain kaki lu buat naik juga gitu. Wih, Jadi susah iya. juga ya. Sikil beton guys. Skill beton. Kita Sikil aja beton kalau kita aja trail braking di rig masih salah-salah, kadang-kadang lock up gitu kan. Ini gila di real life loh. Jadi wow, salut sih. Pembalap-pembalap tuh dibandingkan. gila ya. Jadi ya mungkin ini nggak relate sama Dims dan Regi ya. Jadi Saya relate, saya pakai steering wheel Wah. di kerjaan. Oh, ini kerjaan. kerjaan lu apa? Dia berotot. Kerjaan lu apa emang ini? Tes sim anjir, simulator. Mobil. Kerjaan saya Anjay. main game. Gokil. Gitu ya, main game dapat duit Dims ya 2023. Oke. Las Vegas ya. Kita yang nggak tanpa panjang lebar lah ya, kita langsung bahas aja sebentar, terus kita akan prediksi teman-teman ya. Jadi kita akan bahas Prediksinya kira-kira buta banget sih prediksinya sih. kira-kira di tikungan mana driver itu akan sering bablas. Kalau feeling gua of course Sphere ya, tikungan jahanam. Itu ngeremnya susah banget di situ. Bahkan kalau menurut gua bakal ada yang bablas di situ. Dan Sphere itu yang mana ya? Sphere itu yang tikungan chicane yang ada bundaran itu, yang Yang ada- yang ada buletan itu loh. Kiri panjang terus si Ken. Yang pokoknya nggak ada. Oh, Ya, yang pelan banget itu ya. Iya. yang kiri kanan kiri itu loh. Yang Iya. ngelewatin Iya. lewatin kubah itu. Tuh. Itu rem salah dikit itu sih langsung los apes gitu loh kayak mobilnya The kebawa Strip keluar sih, gitu. The Strip gue yakin ada yang bablas juga sih. The Strip bablas sama turn saat, karena The Strip tuh yang bikin bablas adalah mereka kan pasti slipstream panjang banget tuh, slipstream battle terus wah ngeremnya bablas, kayaknya bakal bablas di situ sih. Dan kira-kira mobil yang bakalan kuat banget di sini siapa? Regi. Yang kuat banget ya. Ya udah Red Bull sih kalau gua. Lah masa Red Aston Kuat mana? sih. Aston mana? William gitu, maksudnya selain Red Bull, William kayak William sih. William. Aston justru malah kayak dikasih jalanan kayak panjang gitu udah berapa
kali gue kayak ngejagoin tapi ujung-ujungnya ambiar. Mungkin Williams. Gue debat sih. Ya William emang gimana lagi ya, emang kalau menurut gua menang emang agak sulit, tapi top 10 kayaknya William bisa banget sih besok sih. Wah, bisa Poin banget. Albon top 5. Albon top 5, guys. Albon top 5. Anjir. Ya nih. Nabrakin Hamilton tuar top 5. Oke. Pakai kekuatan roket Frank Besok- Williams, guys, itu udah dapet Besok sih. akan ada crash nggak menurut kalian? Tabrakan. Logan. Maksudnya tabrakan, bukan nabrak karena bablas nabrak tembok ya, tapi literally nabrak, saling tabrak gitu. Ada nggak? Bakal ada nggak menurut kalian? Kayaknya iya sih. T1 kayaknya bakal ada deh. T1. Sebenarnya banyak tikungan yang demanding sih buat nabrak T1, terus yang T1, 2, 3 ya, yang habis DRS tuh. Iya, Yang habis ya. DRS. Iya. Itu Paling juga menarik. paling banyak yang bablas tuh lurus-lurus tuh. Gitu. Ya nabrak sih, karena kalau lihat di game gua nggak tahu, yang real life kita belum diliatin ya. Kalau di game itu yang setelah DRS pertama itu belok kanannya itu sempit banget itu. Oh iya, Iya. temboknya maju banget. Iya, Bener, itu malesin banget itu. Nah, Iya. itu kemungkinan ada Bener. crash atau bahkan Itu red juga. flag kayaknya di situ deh. Mungkin ya. Ya mungkin kayak nabrak terus kayak Iya, karena udah jadi kalah macet gitu. gitu. Oh, Nabrak jalan tuh jadi macet. Jadi macet kayak Makau. Iya. Maka No overtaking. Iya. Hardcore sih. betul. Jadi ya kira-kira kayak gimana skenario yang kira-kira bisa terjadi, teman-teman silakan tulis di kolom komentar, dan prediksi ya. Kalau dari gua prediksinya mungkin gua nggak kali ini nggak 1 2 3, tapi prediksi gua bakalan ada yang podium tuh tim Itu yang nggak biasa. wild prediction gak sih? Kenapa? Wild prediction gak sih sekarang? Wild Iya, prediction gak sih? kita wild prediction, karena gue kepingin Prediksi di antara podium besok tuh ada satu tim yang nggak biasa podium, kayak misal Haas atau Alfa Tauri gitu. Nah itu prediksi gue tuh gitu sih besok. Ada satu di antara 3 yang podium gitu, atau bahkan menang ya. Regi. Kalau lu gimana prediksinya? Sih ngarep kayak Suara lu agak kecil, Rek. udah sih. Hah? Gimana udah aman? Anjir, suaranya Regi kecil banget anjir. Hilang Jadi Kecil, suara. sama kecil putus-putus juga. Menjadi robot, Coba. bos. Mungkin ketutupan apa gitu. Halo? Kalau sekarang gimana? Nah, Sama. tadi. Oke, mendingan. Udah. Better. Kok bisa ya? Oke. Gue bingung soalnya ini kan pertama kali, tapi gue ngeprediksi yang belum podium dulu deh. Yang belum pernah podium mungkin bisa jadi podium. Gue sih ngarepnya ada kejutan dari Alfa Tauri. Alfa Tauri mungkin kayak Daniel Ricciardo bisa lebih surprising, karena ini juga yang dinanti-nanti sama Daniel Ricciardo, mungkin bisa jadi lah ya, bisa. Ya ini Ricciardo kan nggak bilang nggak jadi retire gara-gara Las Vegas ya. Balapan loh kalau ini. Makanya Potensi ini Ricciardo sih. siapa tahu ya. Dan terus Williams poin, Aston Martin juga ada di top 10 sih. Masih ngarep gua. Alonso sih yang paling depan, mungkin 5 besar. Masih ngarep ya. Kalau yang menang ya udah tau lah, gua masih jagoin Red Bull. Gak tau kenapa feeling gue besok bukan Verstappen sih yang menang sih. Norris kayaknya. Oscar Piastri guys yang kocak guys. Norris langsung gitu aja. Nah, ini lebih baik. Wah, dikalahin teammate-nya, dikalahin Besok kayaknya Norris. Norris sih. Oscar. Ya. Oke, Dims. Prediksi, wild prediction. Gue agak khawatir turn 1 sih, soalnya takutnya pas hot lap tuh belakangnya hilang. Terus pada DNF dah. Siapa ya? 20 mobil DNF. Wild prediction ya. Siapa ya? Sudah kalau wild prediction nih. Norris, Piastri, Albon. Apa ini? Menarik. Aston gue nggak yakin karena mereka
back to basic ya mobilnya draggy banget tapi kencang tikungan kencang tapi nggak bisa ngebut tapi semoga besok bisa sih. Dilihat jelek, tidak Enggak bagus. Kita gua enggak Bagus. bukan enggak Boleh bagus. juga tuh. Kenceng Pak, cuman perlu tikungan mobilnya baru kenceng. Iya, tikungannya cuma Masalahnya 10%. dan Besok isinya Iya. gaspol terus NASCAR. Kayaknya agak aneh sih nggak put Verstappen on the podium rasanya ya. Ya Rasanya mungkin kayak Yang bener. Verstappen ya bisa aneh aja gitu loh. podium, tapi P2, P3 kali. Atau mungkin bahkan Iya, kayak... oh iya gitu mungkin. Nah, masalahnya kita udah pernah ngeliat Verstappen gak menang loh Singapura. Sama sekali gak ada di podium sama sekali. Jadi Iya sih Di kelima awal ya. musim juga sih, tapi itu kan ratusan tahun yang lalu guys. Ya. Yang paling dekat Kan itu terus 5 hari yang lalu di kan Singapura. Singapura udah deket. Iya. Jadi kayaknya tapi Verstappen masih strong lah. Iya sih. Gue Udah pertama yakin ketiga deh. Enggak, besok Albon keempat. Enggak, besok tuh masih Verstappen sama Norris. Tapi Verstappen somehow ada apa gitu, terus Norris menang. Kayaknya gitu deh. Iya. Ya mungkin ya. ya Box now Max, we need to retire the car. Wah. Why? We lost the hydraulic pressure. What the beep? Enggak, kalau gue jadi Ya, Verstappen siap, sih santai sih. Tapi dia emangnya mau ngejar ini ya, most win ya, Iyalah, dia orangnya rekor. ambisi bukan main, Ya. Bos. By the way, dia udah megang most percentage di Win satu musim, season. win percentage. Jadi kalau mau dia besok 2 balapan nggak menang, tetap bisa membawa 76% win percentage di musim ini, guys. Rekor sebelumnya 75%. Itu yang dipegang sama Mbah Askari. Iya kan, Mbah Askari ya. Askari itu pun berapa race ya? 8 race dia. Dan tahun itu Ferrari semua yang menang dan Verstappen 22 race anjir. Udah gila. Ya makanya. Gila. Bisa ke-beat anjir. Dengan race yang lebih banyak susah kan ya? Iya, harusnya kan logikanya susah gitu kan. Ini enggak loh. Iya. Bahkan Hamilton yang mobilnya ada dust aja nggak bisa ngalahin anjir Verstappen, gila ya. Tanggung lah, sapu habis, Max. Iya. Tanggung lah ya. Dua lagi masa enggak lah. Kalau misalnya dua-duanya menang berapa persen? 80. 79 udah 8. Kalau ada 79%, dekat 80. Oh, Singapura menang 80, mas saya enggak sih. Singapura menang masih win streak anjir. Iya benar. Full sampai akhir musim, guys. Jadi itu Singapura itu wah, yakin ya kalau Verstappen kayak aku misal 20 tahun lagi gitu kan, lagi cerita wah, musim paling seru musim berapa 2023. Gitu kan. Wah, aku rasanya menang terus 11 balapan, di balapan ke-12 kenapa? Gak ada apa-apa. Gak ada balapan Singapura di ingatan saya. Iya, Singapura itu aneh banget balapan. Tapi maksudnya gini loh, kita itu sekarang lagi menyaksikan sebuah sejarah guys. Karena 10 tahun, 20 tahun ke depan kalian hidup ya, kalian bisa menceritakan ke anak-anak kalian bahwa wah kita dulu nih kita ngelihat sejarah gitu. Kayak Michael Schumacher sekarang kan legend gitu kan. Nah, kita ceritain orang-orang kan. Iya, Max Verstappen kita menyaksikan dengan mata kepala kita walaupun bukan mendukung Red Bull sih gue ya, cuma ketawa sendiri gitu kan, ini orang DNF-nya gitu kan. Kita bisa ceritain itu, guys. Ya intinya 10 tahun ke depan bakalan ada kubu Red Bull sih. Kayak kubu Ferrari gitu. Ferrari kan tifosinya gila nih. Nah mungkin 10 tahun ke depan mungkin Red Bull tifosinya gila kali ya. Mungkin gitu kali. Tifosinya sekarang buat sebutan Red Bull nanti, bukan tifosi. Bukan Ferrari lagi. Ya kan? Kalau tifosi itu khusus tim di Italia, Pak. Ya kan Red Bull jadi Toro Rosso dong. Ya kan Toro Rosso namanya. Ya kan Toro Rosso nanti jadi Red Bull diakuisisi sama Italia, terus tifosi welcoming tifosi gitu. Siapa tahu kan warna biru dongker tifosi Inter Milan biru dongker tuh. Cocok. Senang disebut. Inter Milan. Senang disebut. Logo ayam nih bos, Senggo dong. Merah hitam nih, mintai merah hitam AC Milan. Nah, ini ayam leading Champions BPL nih guys. Ya gitulah pokoknya.
ya intinya prediksinya tadi Nopal udah prediksi belum ya? Belum, Nopal. Belum. Ya, Oke, sih. terima kasih guys. Jadi hari ini seperti ini. Leclerc DNF besok guys. Anjing. Asu. Lebih sakit ya. Last lap lagi battle gitu kan sama Logan nembok No, guys. Logan, Cok. Sumpah, Gua nggak mungkin, Leclerc nggak mungkin nembok. Yang ada mesinnya mati. Lagi battle sama Logan gitu kan, lagi dikejar, terus menjauh. What happened? No, what happened? No. Oh nggak apa-apa deh kalau apa kalau circumstance begitu mending DNF. Malu aja battle sama Logan, Cok. Mending DNF. Bener anjir, enggak apa-apa, ikhlas ya. Ya bener juga sih. Iya. Yaudah lanjut Pak, anjir. Alonso jungkir balik besok mobilnya meledak. Oke. Oh, Iya. Drive to Survive. Orang kalau ngomong. Verstappen P1. P2-nya ini Carlos Sainz. P3 ya Norris. Ferrari nggak podium, nggak podium Ferrari. Bisa Ferrari podium. P4-nya Albon, P5-nya Logan guys. Wah, Wah, Logan P5. Kalau beneran besok episode negative thinking ya. Kalau besok Logan bisa top 5, episode turning point kita akan bugil semuanya. Ngajak. Topless. Aduh. Ngajak. Oh nggak apa-apa sekarang, ayo. Sekarang gue pede. Ayo. Iya, Logan. Ya kan lu kan katanya udah push up, tunjukin dong. Enggak. Enggak lu yang ngomong aja jadi kita yang kena anjir. Ya udah, gua besok satu episode gua topless guys ya. Enggak apa-apa. Logan harus top 5 ya. Logan harus top 5. Oke. Ditunggu ya. Logan. Tapi ini perlu lu lakban ya gitu kayak. Iya, ntar gua laban X, tenang aja. Ada. Yes. Oke. Jadi itu ya teman-teman ya. Silakan tulis kolom komentar. Belum. Udah gue prediksinya tadi. Enggak, gue enggak 1 2 3. Bohong. Pasti bawa topless. Bohong. Beneran. Kagak. Gue pokoknya prediksinya yang menang bukan Max Verstappen. Prediksi gue itu. Udah. Ya. Jadi sama itu yang tadi prediksi gue sama yang di antara top 3 ada tim yang nggak biasa menang kayak Haas, Alfa Tauri gitu. Ya prediksi gue itu aja. Gue nggak spesifik. Ya misalnya kayak Guan Yu Zhou gitu P3 tiba-tiba gitu. Siapa tahu kan. Kalau besok Guan Yu Zhou P3, gue akan episode turning point 1 episode pakai bahasa Cina guys. Gue nggak expect dia ngomong itu lagi anjir. Ni hao ma. Wo yao zi chao fan. Chao ni anjir. Belum chao ni masih biji. Masalahnya kalau kita ngomong jadinya rasis ya. Untung dia ngomong. Gak gitu. Iya, jadi itu ya guys ya. Kalau top 5 Logan gua topless. Kalau top 3 Guan Yu Zhou, gue bahasa Cina 1 episode. Gue takutnya bener loh anjir. Pas bener Cina anjir. Masalahnya gue gak bisa bahasa Cina anjing. Ya basic masa gak? Udah satu episode gue ni hao ma doang anjir. Bodo amat. Yang penting bahasa Cina ya kan. Kita jawabnya apa anjir? Iya gitu. Niswo sama Mingce gitu kan. Udah gitu-gitu doang. Apa tuh artinya? Nama lu siapa gitu. Udah gitu-gitu doang. Nietzsche Tapien. Nah itu bagus tuh. Ini udah bisa bahasa Cina, sudah siap. Apa tadi? Top 3 makan tahi. Oke, itu aja guys. Kalau gitu kita akan akhiri episode kali ini. Silakan tulis di kolom komentar prediksi kalian buat Las Vegas. Postingan Cina. Kita doakan Guan Yu Zhou akan posisi ketiga teman-teman ya. Kita akan lihat. Gue akan pakai topinya Cina yang kowe olang. Oke, jadi kayak gitu ya. Kita akan tunggu siapakah yang akan mendobrak besok di Las Vegas. Apakah akan balapan yang biasa-biasa aja, Verstappen, Norris gitu-gitu doang, atau akan ada something yang menggelegar gitu kan, karena
tracknya berkesempatan untuk menyajikan something yang spektakuler gitu kan. Kita tunggu aja ya teman-teman ya. Apa Cok? Lu pasti udah bayangin Enggak. episode berikutnya. Oke, jadi itu aja teman-teman ya. Lanjut. Udah bugil bahasa Cina guys. Iya juga ya. Kalau besok Logan B5, gua di Uso ada P3, chance gitu loh. gua toples plus bahasa Cina anjir. Safety car-nya kayak 2 lap terakhir gitu kan. Babi Belum pit stop sih. tuh William sama Alfa Romeo guys. Ganti ban soft udah. Siap pusing. Ya bisa Semoga juga. aja lah. Wujud. Tolol sih. Albon top 3. Ulang deh. Albon posisi apa 2, gua bahasa Thailand, guys. Kamu Iya. kam. Ya, gitu Oh, kalau kan. Thailand kita masih cocok. Thailand kan ada yang Iya, kulitnya iya, sama iya. matang juga kan. Sotis Asia geng. Yoi. Yuki P1 guys. Yoi. Ya, ilham di sini anjing. Ilham di sini. Gua undang Ilham ke sini nanti. Yoi. Oke guys, itu aja hari ini. Thank you so much yang udah nonton. Silahkan tulis prediksi kalian di kolom komentar. Kita akan baca satu-satu nanti. Wild prediction ya kalau bisa. Jangan yang lempeng-lempeng. Iya. Karena ini udah tinggal Jangan 2 race. lempeng-lempeng lah, Iya. Bosen. Dua guys, lagi ini Jurdun juga. Iya, jadi ya kita akan mengakhiri penderitaan ini seperti kata Lewis Hamilton, tinggal beberapa race lagi kita akan membuang mobil sampah ini kata Lewis. Ya. Jadi itu kacau sih statement tergila guys. Aku baca kayak yang bener aja cok. kayaknya Lewis Hamilton tuh udah gitu ya. Lewis Hamilton tuh udah level seatas itu sampai bisa bilang timnya bisa jatuhin timnya sendiri itu. Level Lewis Hamilton guys ya. 7 Iya, kali iya, Jurdun. 7 kali Jurdun dan masih bangun guys ya. Jadi ya soalnya 7 kali Jurdun satunya belum bangun gitu. Jadi ya masih. Ya itulah kalau gitu. Terima kasih sekali lagi, gue mau closing gak jadi. Temen Jadi, banget ya. gini-gini nih. Aduh, Las Vegas banyak jalan terus. Jangan lupa Dames pinjam 100. Itu aja hari ini dari gua. biar kayak Coldplay kan Coldplay jadi pantun juga ya kan. Enggak, gue yakin tuh di pelat atau muncul diomongin aja itu. Yaudah guys, itu aja prediksi dari kalian. Thank you so much sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe, share teman kalian, dan juga jangan lupa untuk bantu kami ke 2000 subscriber. Selamat menikmati guys. Bye bye.